Hari ini saya mau sampaikan tentang hati yang melekat kepada Tuhan. Apa saudara? Hati yang melekat kepada Tuhan, bukan hati yang melekat kepada dunia. Karena apa? Pusat dari seluruh kehidupan kita ketika Tuhan melihat kehidupan kita, bukan apa yang ada di luar kita Tuhan melihatnya, tapi Tuhan mau melihat sampai kedalaman hati kita. Amin. Karena di dalam hatimu ada rahasia-rahasia yang orang lain tidak mengerti, tapi Allah Maha tahu. Amin. Dia sanggup menembus sampai kedalaman hati kita, dan dia mau bongkar semuanya supaya apa? Saudara benar layak di hadapan Tuhan. Mazmur 91 ayat 1 sampai ke 16. Tapi nanti poin pokok bahasanya 14 sampai ke 16, saudara. Ya, kita mau baca bergantian. Bentar, saya tak buka dulu Alkitabnya. Mazmur 91, di sana ada perikopnya, dalam lindungan Allah, dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. 2. Katakanlah kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Iya. Ini pengakuan saudara loh ya. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku adalah siapa? Siapa saudara? Allah yang kita percaya. 3. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. 4. Tepatnya dia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya adalah perisai dan pagar tembok. Ya, 5. Engkau tak usah apa saudara? Takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. 6. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. 8. Engkau hanya menangkapnya dengan matamu sendiri dan melihatnya balasan terhadap orang-orang fasik. Ya. Engkau sebentar. 8. Engkau hanya apa? Menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Sebentar. Ya, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri. Mau menonton saudara? Mau menonton? Mau melihat? Sebentar saya lihat, diputarkan video dalam lindungan Tuhan saudara. Menonton sebentar aja, cuma beberapa detik. Ya, bisa diperbayar, perbesar full screen. Ini ada orang lagi jalan-jalan, suami istri, tiba-tiba ban sama pelek sebuah mobil lepas, dan kok bisa ngincer orang itu, saudaranya. Perkara ini bisa terjadi sewaktu-waktu. Ya, kita bisa menonton ini. Ya, ini bukan film loh, saudara. Ini kejadian sesungguhnya. Kenapa? Ada layar CCTV yang nangkap itu kejadiannya. Ya, terus sekarang ayat yang ke-9, betul ya? 9 ya. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. 10. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. 12. Mereka akan menatap engkau di atas lapangnya, supaya kakimu jangan terlalu kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. 14. Sungguh hatimu melekat kepadaku, maka aku akan menyembuhkannya, akan membentenginya sebab dia mengenal namamu.
Diulangi sekali lagi dengan segenap hati. 2, 3. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. 16 berkat bagi saudara dan saya. Baca dengan iman percaya. 2, 3. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Yang percaya katakan amin. Amin. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan. Kalau tadi saudara menonton apa? Keselamatan atau kecelakaan, saudara? Kecelakaan. Ini bisa terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari ini bisa bertemu, besok sudah bisa say goodbye, ditinggalkan lebih dulu. Tapi selama kita masih ada, mari kita mau pergunakan waktu kita sebaik-baiknya. Bahwa waktu ini tidak akan bisa diulang lagi, karena waktu akan terus berjalan. Dan meninggalkan yang lalu, kita akan terus melangkah ke depan. Tinggal bagaimana selama kita masih hidup ini, maukah kita untuk terus berlari ke depan? Ya, godaan, tantangan juga tidak semakin ringan, semakin berat, semakin sulit, semakin sukar. Tetapi kalau saudara percaya bahwa saudara ada yang menyertai dalam kehidupannya, yaitu Allah Immanuel, saudara akan kuat menjalani kehidupan ini. Ya, kalau saudara mau lihat kehidupan kita aja, kalau ditanya, saudara kuat tidak sebenarnya? Halo? Halo? Ada yang kuat? Ada yang tidak kuat? Ya. Bu Santi aja yang punya suami luar biasa, ketika dapat masalah tidak kuat. Itu ya Bu Santi ya. Tadi mau puji Tuhan sampai dia harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, inilah maksud daripada Tuhan, supaya apa? Supaya kita benar-benar mengakui akan kebesaran Tuhan. Karena seringkali kita, ini loh, ketika saudara punya free will, hak bebas, tapi tidak mempergunakan hak bebasnya ini, tuh kita bisa bersuka cita di hadapan Tuhan, mencari Tuhan lebih lagi. Tetapi hak bebasnya ini kita hanya untuk apa? Memuaskan keinginan daging kita dan hati kita. Tapi pagi hari ini saya percaya kita mau dikembalikan lagi, supaya apa? Dalam lindungan Tuhan, dalam naungan Tuhan, tentang keselamatan ini dicari oleh semua orang. Tapi bukan semua orang yang lebih condong kepada memuaskan diri, tetapi kepada orang-orang yang mau apa, saudara? Melekatkan hatinya kepada Tuhan. Amin. Mau melekatkan hati kepada Tuhan? Kita lihat di dalam ayat yang ke-14. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Saudara, arti kata melekat ini permanen apa tidak permanen? Halo, ada yang permanen. Lem kastel, lem China yang kuat itu bisa permanen, tapi tidak permanen. Kenapa? Cuma melekat aja, dilekatkan. Tapi kalau lebih lagi tinggal di dalamnya. Tapi berbicara tentang melekat saja, melekat aja itu sudah mendatangkan berkat yang luar biasa. Amin. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Meluputkan dari apa? Dari ayat 1 sampai ayat yang ke-13, di mana di situ banyak sekali ancaman-ancaman. Ya, di situ banyak sekali. Kalau tadi saudara bisa baca satu persatu, ini yang sedang terjadi di dalam dunia ini, saudara. Ya, bahkan berbicara tentang namanya sakit, penyakit, macam-macam sekarang. Ya. Dulu para pendahulu kita yang mungkin yang masih bisa mengalami ya, yang sepuh-sepuh ini penyakit tidak ada yang macam-macam. Bahkan namanya aja penyakitnya tidak ada yang kayak sekarang. Ya. Sekarang namanya wow, luar biasa. Kalau dulu sakitnya cuma apa? Rematik. Ya, rematik. Kembung ya. Batuk, panas. Kalau sekarang ada namanya penyakit apa? Penyakit apa? Wow. Lambung, ya. Kolesterol. Kita tidak bisa untuk menahan ini.
Ya, karena ini harus terjadi. Supaya apa? Supaya manusianya sadar. Amin. Gebleken tonggo kanan kiri. Sadar dulur. Ayo. Sadar. Oleh awake sehat diberkati, kadang iso lali. Gak iso menyembah Tuhan sampai nangis. Tapi kalau sudah bebannya, ya tadi ada kesesakan, ya wes jungkal di hadapan Tuhan, beler di hadapan Tuhan. Tapi Tuhannya tetap Tuhan yang baik, punya tujuan yang baik bagi saudara dan saya, supaya apa? Kita ingat kepada Sang Pencipta kita. Saudara, seberapa mampunya kita, saudara, seberapa sombongnya kita, sehingga kita mau melawan kebesaran Allah kita. Saya aja, saudara, beberapa hari yang lalu saya gebres tiba-tiba yang keluar itu darah. Tidak pernah kok darah. Kalau saya belajar dari istri saya, beberapa kali gebres akhirnya keluar darah. Bonusnya kanker otak. Tapi bagi saya nggak ada apa-apa, sehat. Amin. Demikian juga dengan saudara saya. Ayo kita mau terus melekatkan hati kita kepadanya. Kenapa? Allah sendiri yang berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan apa? Membentenginya. Dia berikan proteksi sebab ia mengenal namaku. Saudara mengenal nama Allah kita? Lalu penunjukan nama, ya, ini adalah penunjukan nama ini menunjukkan bahwa ini sebuah nama inilah yang benar-benar punya identitas yang benar. Banyak Allah, banyak Tuhan, tapi tiada bernama. Bahkan Allah sendiri mengatakan, aku adalah aku. Pada waktu itu dikatakan di HWH, karena untuk menyebut nama Allah itu sangat kudus dan tidak semua orang bisa untuk menyebut nama Allah. Tapi kita bersyukur, nama Allah kita Dia tunjukkan Yesus Kristus namanya. Amin. Dan kita bisa berseru memanggil namanya. Yesus tolong saya. Yesus tolong saya. Makanya di sini dikatakan sebab ia mengenal namaku. Dan kalau kita sudah mengenal siapa nama Allah kita punya akses yang mudah untuk datang kepada Dia. Halo. Saudara punya akses yang mudah datang kepada Tuhan. Loh, kok ada amin? Amin. Punya akses, punya prioritas untuk datang memanggil nama Tuhan kita. Makanya ayo kita mau melekatkan hati kita. Kenapa kok kita harus melekat kepada Tuhan? Kita lihat di dalam Injil Yohanes, saudara. Yohanes 15. Yohanes 15 ayat 5 sampai yang ke-7. Kita mau baca bersama-sama 3 ayat saja. Yohanes 15 5 sampai yang ke-7. Ya. 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan mengatakan, memberikan analoginya, perumpamaannya, akulah pokok anggur dan kamu adalah ranting. Ranting itu cuma apa, saudara? Ranting itu cuma nempel. Beda dengan dahan itu tetap dari pokoknya, tapi ranting itu cuma nempel. Sekali waktu bisa lepas dan ya bisa. Ketika saya pernah pelayanan sekolah minggu di Kowak, Natalan, melayanan sudah selesai. Ketika keluar, tiba-tiba saya tuh kayak diangkep sama Mike Tyson, saudara. Madah gitu, gelapok saya jatuh. Ternyata apa, saudara? Saya kejatuhan ranting terbesi segini loh.
kena muka saya, dah gitu. Nggak tahu, padahal di samping saya tak kira ada orang yang pukul saya. Tiba-tiba dah gitu, langsung gelapok saya jatuh gitu. Dan ketika saya sadar, saya pegang gini, ini udah berdarah, dan saya lihat ada ranting itu, dahan yang kering, pohon terembesi. Tahu ya terembesi itu? Seringkali dia gugur rantingnya, dahannya gede, saudara, segini, saudara. Dan itu pengalaman yang luar biasa bagi saya. Makanya di sini kita ingatkan kembali bahwa akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ketika saudara ada di luar Tuhan, Tuhan berkata apa? Engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Halo, betul apa tidak, saudara? Sangat aman. Tapi ketika engkau tinggal di dalam dia, mungkin orang akan berkata, sudah tidak bisa, tidak mungkin ini terjadi. Tetapi ketika engkau tinggal di dalam Tuhan dan melekat di dalam Tuhan, sesuatu yang mustahil itu akan nyata bagi saudara dan saya. Amin. Makanya ayo terus tinggal di dalam Tuhan, melekat. Jangan sampai kita lepas, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Wis rasa apa ya? Apa meneh lek wis renek no renek po. Ya, enek apa? So. Renek no renek po enek so. Apa so? Soro, sobek ya. Banyak so-so-sonya. Tapi apakah kita mau untuk menikmati itu? Tidak. Kita mau menikmati tinggal di dalam dia, sehingga kita bisa apa? Dikatakan, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia bisa apa, saudara? Berbuah banyak. Mau hidupnya berbuah? Ya, menghasilkan sesuatu yang bisa dinikmati. Dan ini yang mengerjakan adalah Allah sendiri, Tuhan sendiri bagi saudara dan saya, bukan saudara. Mungkin saudara bisa berupaya ini oleh karena saya, kepandaian saya, kemampuan saya. Ya, saudara bisa ngomong itu. Tapi ketika masalah boleh datang, engkau pun juga berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kurang apa yang namanya Ayub, seorang yang tulus hati, takut kepada Tuhan, orang yang saleh. Kenyataannya harus dihancurkan semuanya. Tapi luar biasanya dia tetap tinggal. Kenapa? Dia tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tahu kapasitas iman Ayub. Ya. Makanya saudara yang percaya sama Tuhan, kau tidak luput juga dari pencobaan. Kau tidak kebal. Tapi Tuhan mau menunjukkan bahwa lewat kehidupan saudara yang terus mau melekat kepada Tuhan, dan kau sampai bisa menyelesaikan persoalan permasalahan itu, maka kau akan muncul bersinar, dan ini akan menjadi kebanggaan Allah. Amin. Kenapa diperhadapkan, ditujukan kepada siapa? Kepada siapa? Ayub ditujukan kepada siapa? Kepada siapa? Iblis. Kepada iblis. Ketika anak-anak Tuhan datang beribadah kepada Allah, di situ juga ada iblis. Iblisnya ngomong, ya lah engkau yang menjagai, melindungi Ayub. Oke, serahkan dalam kuasamu. Dihabiskan semuanya, harta kekayaan, sampai akhirnya anak-anaknya 10 entek kabeh. Tidak sebatas di situ, Ayub tetap setia. Iblisnya protes lagi, ya karena engkau masih membentengi, coba ulurkan tanganmu untuk menjamah dia. Oke, serahkan dalam kuasamu. Harta habis, anak habis, terus apa? Terus apa? Penyakit teko, ya kan? Sakit parah yang tidak ada kunjung-kunjung sembuhnya, saudara. Sampai dia harus mengambil pecahan beling untuk menggaruk semuanya itu. Nggak cukup 3, masih ada lagi. Yang terakhir apa? Istrinya. Garwo, sigarane nyopo, yang seharusnya mendukung, yang seharusnya mau hidup dalam penderitaan bersama-sama. Kenyataannya apa, saudara? Malah suruh
ngutuki Tuhannya. Kutukilah Allahmu dan matilah. Ya, kalau suami dikatakan itu sama istrinya, dia apa nih Bu Jere? Sayang. Dia apa nih Pak Haji? Disayang aja. Dia apa nih Pak Nyoto? Disayang. Dia apa kan Pak Bun? Ya, kita tetap sayang karena semua di sini tidak ada yang ngomong gitu ya. Dijalani bareng-bareng, amin. Susah bareng-bareng. Loh kok kayaknya amin nih. Seneng dijalani bareng-bareng. Oh, lek seneng amin, lek susah. Ya, lek loro dijalani bareng-bareng. Ya, pangga janji nikahnya loh. Aku menerima engkau dalam hal keadaan senang susah, sakit kekurangan kelebihan. Betul, saudara? Betul apa betul? Ya nanti dikhotbahkan ya tentang ini janji nikah berkelingan kabeh ya. Karena ya itu loh, ikut trennya dunia. Ada uang abang di sayang, nggak ada uang abang di tendang. Oh, sak wayange kono ora gelem nyambut gawe. Ya Tuhan, berkatnya itu tetap dari seorang suami. Amin. Sekalipun mungkin suamimu tidak kerja loh, tetap dia kalau dia terus datang pada Tuhan, itu sudah sebuah pekerjaan yang luar biasa. Berdoa sebagai imam dalam keluarga, sehingga apa? Berkat itu turun dari kepala seorang suami turun kepada istri, dan istri turun kepada anak-anaknya. Dan ini berkat yang luar biasa. Oh, Pak Nyoto ngerti yo. Saya waktu nyambangi Pak Nyoto, wah luar biasa. Ya, saya pengen doakan Pak Nyoto. Bu Nyotonya bilang, gak usah Om Bro, saya pengen lah. Ketika saya sana terus sharing moro-moro cerita, tidak apa ya. Bu Nyoto ditelepon saudara. Bu Nyoto ditelepon jadinya loh, ada perempuan yang suka sama Pak Nyoto. Wes bojomu tak peke ae. Bu Nyoto pek-pekan wis renek popone nyon. Katanya loh. Pak Nyoto yang gini aja loh, saya enek sing panggang ngesir saudara. Hah? Ya, wes gak sama apa gak ya Pak Nyoto ya? Pak Bulara iso. Iya. Tapi ini ada suatu nilai bahwa anak Tuhan itu ya dibanggakan sama Tuhan. Amin. Makanya setan ketika ditunjukkan sama Tuhan, inilah hambaku yang setia, kepadanya aku berkenan. Dan pada akhirnya apa? Ayub bisa menghasilkan buah yang luar biasa, dikembalikan double blessing, lipat ganda. Bahkan anak-anaknya yang 10 hilang itu diganti 10, bahkan yang lebih luar biasa lagi. Hari ini apa yang hilang daripadamu, Tuhan gantikan double dan lebih luar biasa lagi. Amin. Yang kemarin lagi usahanya lagi drop, hari ini Tuhan mau gantikan lebih luar biasa. Amin. Yang kemarin istrinya tidak ada, gantikan yang baru nanti. Percaya saudara. Makanya di sini ayo kita mau kembalikan. Kenapa di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa? Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia diapakan saudara? Dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering saudara. Hidupmu akan mengalami kekeringan. Lek wis kering ya, awal wis kering ya, koyok kalau boyok wis warasane saudara, karena tidak ada airnya, betul enggak? Tapi kalau ada air kehidupannya, sukacitanya, badan tuh ya enak saudara, enak kan Pak? Seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian diapakan? Dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Sia-sia, musnah. Ayat yang ke-7, berkatnya luar biasa. Orang yang melekat di dalam Tuhan dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, dikatakan apa? Baca bersama-sama, 2, 3. Minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya.
Saudara, ada prioritas. Dikatakan mintalah apa, saudara? Mintalah apa? Terus loh, kok enggak dibaca bareng-bareng toh? Enggak pengen toh, saudara? Ayo bacanan, mintalah apa? Yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara, jaluke ning ngene sapa to, saudara? Jaluke ning tanggane, jaluke nggone anake, jaluke sapa? Sia-sia, saudara. Malah akhirnya kita yang malu sendiri, tapi mintalah kepada Tuhan. Dan dia ngomong apa saja sing mbok pengini, tapi syaratnya kita harus mau melekat kepada Tuhan, sang pemberi hidup. Saudara pernah lihat pohon ada tumbuhan yang namanya kuadi? Tahu ya kuadi? Parasit atau yang namanya apa lagi? Benalu. Benalu ini dia tuh cuma nempel dari benihnya yang nggak tahu ya datangnya dari mana, kok tiba-tiba dia bisa nempel. Sehingga sopo yang mesti yang bawa angin, kuasa gelap, nempel di sana. Dan ketika dia nempel, dia akan apa, saudara? Melekat dan menyerap semuanya. Sampai pohonnya, ranting-ranting yang lainnya itu kalah sama yang namanya kuade. Enak ngomong loh, wah iki lho kok kuade tok, kok benalu tok ya. Akhirnya pohonnya malah mati, diserap ya. Makanya kita harus terus melekat terus di dalam Tuhan. Sehingga apa? Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan mau menerima, saudara. Teguhkan imanmu hari ini. Apa yang kamu minta di dalam Tuhan, kamu akan menerimanya. Masih ada kalimat akan, saudara. Berarti sudah direalisasi belum? Akan. Ini sudah direalisasi belum? Belum. Syaratnya saudara harus mau tinggal melekat di dalam Tuhan supaya apa? Realisasi Tuhan itu nyata atas kehidupan saudara kita. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah dihiburkan, yang punya beban permasalahan diberi jalan keluar, yang ragu-ragu dikuatkan sama Tuhan, sehingga kau akan berdiri dengan tegap dan kau akan berkata, yes I can. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberi apa? Kekuatan kepada kita. Balik lagi di Mazmur tadi 91 ayat yang ke-15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Berserunya tadi apa? Minta kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Tuhan akan memberi, Tuhan menjawab. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Saudara bengoi, enek sing nyauri seneng gak? Ya, Bu Gembala tadi marah loh. Ya, cokno, anu nih airnya. Apa itu namanya? Pompa air. Ya, karena pompa air kalau malam ada suaranya tiba-tiba cetek gitu loh. Ternyata ada yang masih belum rapat ya kerannya utuh. Tapi ada juga yang bilang bae dolanan keran. Bae sama yang itu ya. Enggak ada ya karena belum rapat. Kadang bisa bunyi itu jam 1 sudah moro-moro muni dewi. Ngeri dah. Horor ini. Moro-moro trek. Wah, ini sapa sing dolanan iki ya. Sapa maneh kabeh turu jam 1 kok muni ya krane. Kok jangan-jangan mbake lagi pipis. Nggak ada, makanya saya cabut. Tapi ketika bengok, ya saya tadi juga lagi, ya Tuhan ya nggak dengar karena udah capek pulang dari jaga malam dan terus istirahat, moro-moro. Icalo ora ngrungokne. Gelo, saudara. Betul tidak, saudara? Ketika meminta Tuhan tidak menjawab, gelo tidak, saudara? Gelo. Tetapi engkau yang melekat kepada Tuhan, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Mintalah apa saja, maka kamu akan menerimanya. Sudah minta belum sama Tuhan?
Sudah minta belum? Halo, sudah minta belum? Gini, ya kapan aku bojak neng McD? Wah, anak kan pengen. Sesok dek tak jak neng McD. Nah, sesoknya orang tua, sesok kapan? Sesok lain duit, ya. Sesok lain rezeki. Sesok. Tapi besoknya anak, besok itu kalau hari ini Minggu, besok itu hari apa? Hari Senin. Ditagih enggak ada? Tagih, ngomong nih ayah ya. Jarimu janjimu ya. Loh dek, ayah janjikan sesok lain duit. Apakah anak bermain dengan hal yang itu? Berpikiran sana enggak, sesok ya sesok. Ini Minggu, besok Senin, pokok Senin. Minta, tapi gak kayak anak kecil. Kalau anak kecil dia bisa nangis, bahkan gulung-gulung. Ada tau ya? Anak dijak neng mall jaluk mainan, jaluk mah tuh kok nongkuin. Ojo, gak diduit mama. Terus apa saudara? Nangis, nangis. Padahal gak ditukok nih. Yang terakhir apa saudara? Gulung-gulung, isin porang. Isin, nanti ditukok nih saudara. Ya, lah saya yang terakhir anak saya ngomong gini, penak kok ceria tuh, pinter. Ngomongnya gini, jawabannya langsung das, ngomongnya gini, pendeta kok ngapusi. Dicandak pendeta nih. Ya, demikian juga dengan identitas Allah kita. Dia tidak mau ketika anak-anaknya minta sampai ranah kuasanya ini direndahkan. Mintalah maka kamu akan diberi, ketoklah pintu akan dibukakan bagimu. Terus apa? Carilah maka engkau akan mendapatkannya. Karena di sini katakan apa? Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam apa? Kesesakan. Hari-hari ini banyak yang sesek saudara. Halo, banyak klabine sesek kabeh. Ya, malah jalan-jalan gawe sing sesek ya. Ben bapak-bapak seneng nyawange. Bahaya ini. Tapi seseknya itu beda dengan seseknya yang ada di dalam sini. Sampai ada lagu mengatakan sakitnya tuh di sini, di dalam apa? Di dalam hatiku sakit, sesak sampai rasa ngomong. Ya. Beban yang sudah berat ini rasanya memenuhi hati kita, rasa bekan sampean. Luwih becek aku digeyepui, betul enggak? Daripada punya beban di dalam hati, betul enggak? Saya juga milih mungkin aku digeyepui tahun ini daripada punya beban yang sesek di dalam ini. Tetapi Tuhan berkata, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Berarti dia akan memberikan kelegaan. Amin.